Baik permisal sekalian, selamat datang di segmen UIB. Upin Ipin bertanya. bertanya. Bersama narasumber kita yang sudah memiliki pengalaman sangat luar biasa di bidangnya, yaitu Anastasia Patrilia. Mungkin kita langsung perkenalan saja permisal kepada Anastasia Patrilia. Kami persilakan untuk perkenalan singkat nih. Oke, halo, nama aku Anastasia Patrilia, lalu biasanya dipanggil Ana. Oke, baik Anas. Nah, menurut Anas, karena kita sedang membahas isu yang sangat menyenangkan gitu kan ya, yaitu isu terkait kepercayaan diri. Mungkin dari Anas bisa diceritakan nih pengalamannya terkait bagaimana Anas mengekspresikan kepercayaan dirinya. Sebelum itu Kak Dipa, kita memperkenalkan dulu Kak Anas ini memiliki jabatan yang cukup penting dalam organisasi mahasiswa di fakultas. Seperti Benar itu. sekali, saya bukannya lupa, tetapi saya membuat Ipin untuk bisa berkesempatan berbicara. Mungkin Iya, bisa terima kasih. Ya, dijelaskan di sini Kakak Anas ini merupakan ketua BEM Fakultas Psikologi tahun 2021-2022. sungguh sangat luar biasa ya pembicara kita pada hari ini. Mungkin kita kembali lagi dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu terkait bagaimana Anas bisa mengekspresikan kepercayaan dirinya. Oke, karena tadi udah di-spill juga ya kalau aku ini siapa. Jadi mungkin kalau untuk pengalaman yang menurutku membutuhkan kepercayaan diri sangat tinggi dan harus, itu waktu kampanye atau orasi atau pemilu untuk calon ketua BMF. Kalau nggak salah itu di bulan April atau bulan Maret akhir tahun ini, kayak gitu. Oke, sangat luar biasa ya. Berarti kepercayaan dirinya Anas nih muncul ketika orasi gitu. Nah, mungkin sekarang Anas bisa menceritakan nih bagaimana kepercayaan diri itu bisa muncul nih dalam diri Anas ketika ada orasi. Oke, kalau mau ditanya gimana bisa muncul ya, mungkin yang pertama itu karena tuntutan, karena kita kan harus paling tidak berani tampil atau berani ngomong, berani bicara ketika orasi. Nah, itu satu. Lalu yang kedua muncul karena mungkin klise, tapi ada yang bilang practice makes perfect gitu. Di sepanjang kesempatan berkelana di Ormawa, menurutku sudah lumayan membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Cuma mungkin waktu itu aku belum punya kesempatan untuk menggunakan kepercayaan diriku untuk ngomong, untuk kampanye, untuk debat, untuk orasi. Nah, jadi waktu kesempatan orasi kemarin itu jadi tempatku buat mengimplementasikan apa yang selama satu periode itu ku anggap sebagai waktu untuk latihan menemukan kepercayaan diri, kayak gitu sih. Wah, luar biasa sekali yang tadi. Benar sekali, sangat berpengalaman ya ternyata Iya. Anas ini. Kita jadi minder ini. Oh nggak boleh, kita harus percaya diri juga. Kita harus Benar sekali, kita harus menjadi orang yang seperti Anas ya, percaya diri gitu. Oke, mungkin tadi kan Anas bercerita bagaimana Anas bisa sampai mendapatkan kepercayaan diri itu melalui pengalamannya di Ormawa nih. Nah, ketika Anas diberikan beberapa pertanyaan dari yang baik peserta ataupun saat itu mungkin disebutnya panelis, nah mungkin bagaimana nih cara Anas dalam menentukan jawaban-jawaban yang harusnya diberikan sehingga bisa meyakinkan peserta nih, Nas. Oke, kalau waktu itu ya, karena pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih seputar administrasi, lalu seputar acara, dan dua bidang ini kebetulan kemarin juga pernah kucemplungi. Aku pernah bergelut di bidang itu, pernah jadi si acara, pernah jadi sekre, dan untuk studi-studi kasus atau permasalahan-permasalahan yang diberikan itu aku lebih melihat ke bagaimana caraku kemarin itu menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin sama atau mirip
sama apa yang dikasih sama panelis, dan dari situ kan aku bisa bisa tahu tolak ukur kemampuanku toh. Dari tolak ukur itu aku menjawab sebisaku, semampuku gitu. Soalnya kalau semisal aku yakin waktu itu kalau semisal aku ngomong memberikan solusi yang terdengar mewah, itu akan susah untuk dilaksanakan nanti kalau semisal kejadian. Jadi aku lebih mengandalkan sama pengalaman. Karena itu kenapa kemarin mungkin aku santai ya menjawab atau bisa dibilang bisa menjawab karena aku melihat dari kemampuan aku menyelesaikan masalah yang sama atau yang mirip kayak gitu. Kalau tidak salah ini Kakak Anas ini dikenal dengan ide-ide primitifnya ini, Kak Diva. Kalau Wow. kita boleh tahu nggak ide-ide primitif yang pernah Kakak Anas ini tunjukkan itu seperti apa? Wow, ini menyangkut past tense ya, Pin. Iya. Dan biasanya kalau past tense itu ingatanku lemah. Oh, baik. Tidak Baik. masalah, tidak apa-apa. Ya, Eh, ya, ya, yang deket ya, mungkin ya, ya. boleh, Kak. Oke, jadi salah satu ide primitif yang baru saja muncul dari sore kepada anak-anak BEM mungkin tahu ya. Jadi ini aku melihat kalau semisal selama ini melis surat dispensasi itu selalu spam di grup. Dan itu sedikit annoy menurutku gitu. Jadi aku ngide, gimana kalau surat dispensasi mulai saat ini ditulis di Google Form saja, supaya yang susah itu pesertanya, bukan panitianya. Biasa Gitu. memang idenya ini ya. Benar sekali, primitif tapi sangat membantu kalau sebagai panitia ya, Ipin ya. Iya, betul sekali. Itu juga membantu saya, Kak Diva, sebagai panitia yang harus mengecek surat dispen begitu. Iya, dan saya sebagai peserta yang saat itu masih menyusahkan Anda gitu kan ya. Iya, benar sekali. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya nih untuk Kakak Anas. Nah, waktu kita kembali ke peristiwa yang tadi, waktu Kakak Anas melakukan orasi atau debat itu. Nah, pada saat debat itu, kalau misalnya ada pertanyaan yang sedikit menyulitkan atau kayak anggapannya kayak memojokkan Kakak Anas dan calon-calon yang lain gitu kan. Nah, buat Kakak Anas sendiri itu bagaimana cara Kakak Anas menanggapinya? Oke, pertanyaan memojokkan itu tidak dapat dipungkiri ya. Jadi mungkin tindakan pencegahannya itu sebelum debat atau sebelum orasi, aku berusaha mencari celah sama kata-kataku sendiri. Itu preventifnya. Tapi kalau sementara kejadian kan kita pasti panik ya, tidak luput ya panik, terus blank. Nah, mungkin yang aku lakukan waktu itu kembali lagi ke jawabanku sebelumnya, kita kan nggak mampu berpikir yang hiperbola kalau sedang panik. Paling pendek itu memikirkan mungkin yang udah pernah kejadian ke diri kita sendiri gitu. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan memojokkan, aku berusaha lihat lagi kalau kemarin pernah nggak ya ada kejadian kayak gitu. Lalu kira-kira kemarin yang aku bikin apa ya? Nah, aku ngomong sesuai dengan yang kejadian itu. Kalau semisal ada worst case nih, worst case jawabanku itu tidak diterima atau diragukan ya sama yang penanya, ya aku mengembalikan ke dia punya solusi atau enggak gitu. Aku pasti mengaku kalau jawabanku itu tidak sepenuhnya dan semuanya benar atau sempurna ya. Dan kemarin yang aku gunakan waktu debat atau orasi itu, aku supaya tidak gugup, aku mengajak panelis atau yang bertanya itu komunikasi. Aku nanya balik ke dia, kalau semisal menurut kamu atau menurut bapak atau menurut ibu apabila ada masukan lain itu bisa kayak gitu sih, supaya tidak terkesan aku diem gitu. Nah, kemudian bagaimana nih cara Kak Anas itu untuk mengekspresikan opini-opini dari Kak Anas juga waktu berorasi itu cara-caranya itu kayak gimana? Eh, aku nggak tahu ya, kalau menurutku waktu itu aku tergolong santai.
waktu debat karena situasinya emang sekondusif itu gitu. Worst case yang dibayangkan nggak keluar semua. Dan menurutku santai itu kunci sih. Ketika santai, aku masih bisa berpikir jernih ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman kayak gitu kan. Semakin kita gugup, semakin kita gopoh atau kita panik, semakin blank. Nah, kemarin untuk tipsku sendiri tuh aku santai. Satu. Baru kedua, aku yakin aku pasti punya jawaban gitu. Entah dari yang aku tahu, atau entah yang pernah aku bikin. Jadi nggak sepenuhnya blank, nggak sepenuhnya nol gitu. Aku udah punya persiapan kayak gitu sih. Baik, terima kasih kepada Kakak Anas telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Baik pemirsa. Benar sekali. Nah, dari percakapan kami berdua, kita berdialog bersama-sama orang yang sudah berpengalaman nih, kita bisa ambil kesimpulan ya, Ipin, bahwa kita ini harus yakin dulu nih, kalau kita tuh bisa, kemudian kita bisa mengekspresikan ya, Ipin, dari pendapat-pendapatnya kita. Oke, nah untuk segmen kali ini kita lanjut atau bagaimana, Ipin? Kita sudahi dulu Kak Diva, karena waktu kita sudah terbatas seperti itu. Oke, baik permisa, karena kita sudah ada di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk menantikan segmen-segmen berikutnya ya permisa. Untuk itu saya Upin dan rekan saya, Ipin, kami berdua pamit undur diri. Sampai berjumpa di segmen UIB. Dadah. Dadah.